Kiai Haji Maman Imanul Haq yang kami hormati Ketua PC Batayan NU Majalengka beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua PAJ Batayan se-Kabupaten Majalengka serta para undangan dan para ustadzah peserta pelatihan kader daiyah Fatayat NU Kabupaten Majalengka. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita. Sholawat beriring salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau'idul Hasanah tentang keaswajan oleh Kiai Haji Maman Imanul Haq DPR RI fraksi PKB. Dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Yang saya hormati Ketua PCNU Al-Mukarram Kiai Haji Mulyadi beserta Ibu para ummahatul hadiyin, Ibu Nyai Harun, Ibu Nyai Yayat Al-Ghazali, Ibu Nyai Aceh Dede dari Al-Mizan, wabil khusus Ketua Fatayat Kabupaten Majalengka beserta jajaran dan juga Menok dari wilayah Fatayat Jawa Barat. Ini sahabat saya sudah lama dari Cibinong Kuningan, hadirin dan semua yang hadir. Karena ini udah masuk pelatihan, jadi bukan ceramah ya. Salah satu yang membuat saya agak sedikit capek di NU itu, karena itu kalau banyak acara terlalu banyak pidato, jadi pidato terus. Makanya yang pertama kalau mau lihat YouTube, lihat sekali Jumat. Sekali Jumat, dia punya media anak-anak sir yang ada di Indonesia, namanya Sanad Media. Saya sering bilang, tolong batik ceramah. Tetapi kalau kita itu betul-betul harus memberikan ngaji setelah musbah. Lihat, saya Ali Jumat itu tidak pernah begini, ayo orang sama-sama takwa ke Allah, enggak. Dia menjelaskan misalnya salah sahih anil mafar baina al-faqih wal mufti wal qadi. Dia jelaskan itu aja. Jadi saya mohon izin jadi kita langsung masuk materi. Siap nggak? Silakan berdiri. Kan calon dai ya. Semuanya berdiri. Ini aja. Bawa nggak bisa. Oke, kita mulai dari ayat Quran. Orang NU itu harus punya prinsip Quran dan hadis. Makanya kalau ada kelompok Salafi, HTI ngomong, mari kembali kepada Quran hadis, tolak Quran. Kata kita tidak pernah meninggalkan Quran hadis. Mana yang kembali Quran hadis? Kita mah dari dulu tetap Al-Quran hadis. Setuju? Maka kalau mau ceramah, usahakan ingat satu ayat, satu hadis, satu makalah. Itu aja dulu. Oke, kita akan menghafal potongan ayat surat An-Nahl ayat 125. Surat apa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ibu-ibu di sahabat-sahabat ini juga iya, tolong praktekkan tanya ini. Ini mau pidato kan dulu. Jadi saya baca ayatnya, sahabat-sahabat pakai tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, si sahabat ini tag ini yang kedua, di jam kedua ke depan. Ini tampilan lagi ganti kedua dede. Siapa namanya? Nur
bagian dari mana? Daun. Silakan praktekkan ke depan. Kadang-kadang ada orang yang di luar, di bawah keren, tapi datang ke depan itu menurut bawah kabeh. Saya bilang ke Bapak Upik, jangankan kita. Saya nggak dampingi Gus Dur. Saya hebat-hebat Gus Dur, dia pasti tanya kalau dari ceramah. Kamu man, bagaimana saya di depan tadi? Atau Kiai Said Akhil Siraj, dengerin, saya sudah dampingi Kiai Said Akhil Siraj lebih dari 20 kali, ceramahnya berbeda-beda. Bagaimana ayatnya di belakang? Karena nervous apalagi kita. Silakan Teh. Oke, ini tenang dulu. Nanti dikasih hadiah ya sama Teh Yoyo. Mana Teh Yoyo? Nanti uangnya dari saya, jadi dia Teh Yoyo. Oke, sudah. Ada yang bisa nggak bacanya sambil dikiroatkan? Tadi yang jadi kualitas siapa? Siapa kita? Jadi ada kiai-kiai itu, ya dia pakai bahasa Qurannya begitu, tapi ada yang dikiroatkan. Gus Dur, Kiai Said itu pasti tidak pakai kiroat, lempeng gitu. Tapi kalau Kiai Said Akhil Munawwar, dia seorang qori dan seorang ahli hadis. Bisa nggak dibacain ayat? Ud'u ila sabili Pendek. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Udah. Oke, satu ya. Yuk kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya enggak? Ud'u ila sabili rabbi bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Oke, poin pertama yang mesti ingat adalah ud'u. Ud'u adalah fi'il amar dari da'a yad'u da'watan. Muncullah dakwah. Muncullah organisasi, ada MKD, ada apa? Teknik apa? Nyantir keren. Dakwah. Kita jadi kiai, oke? Jadi dai. Itu kewajiban semuanya. Tapi yang dimaksud dalam pelatihan ini adalah jadi dai yang tampil. Jadi yang tampil, ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena kiai itu ada 5. Mohon dicatat. Dicatat di hati, sahabat-sahabat. Oke, pertama Kiai Tandur. Kiai apa? Tandur. Yang punya pesantren itu namanya Kiai Tandur. Yang kedua Kiai Catur. Kiai Catur itu politisi kayak saya, ya kan? Jadi saya udah Kiai Tandur dan Catur. Yang ketiga kiainya adalah Kiai Sembur. Bagian ngasih nasihat, merecahi kunyum-kunyum pun dan menjomblo ke bayi-bayi. Sembur. Yang ketiga, yang keempat Kiai Uwur. Uwur itu fatwa, mufti. Nanti kita bedakan mana faqih, mana mufti, mana qadhi. Nah yang keempat, yang kelima, ya namanya kode. Ini menurut Abu Lutfi, kita lihat. Oke, ulangi dulu. Tandur, catur, tutur, sembur,
wuwun. Ulangi. Tandur, catur, tutur, sembur, wuwun. Oke? Wuwun. Tipe kiai ayat 5. Gitu loh ya. Ulangi. Tipe kiai ayat 5. Kiai tandur, kiai catur, kiai tutur, kiai sembur, kiai wuwun. Dakwah Allah numahaluhur. Ada yang bisa kalau begitu? Itu penting. Kayak gitu. Salute. Tipe kiai ayat 5. Kiai tandur, kiai catur, kiai tutur, kiai sembur, kiai wuwun. Najaka Allah numahaluhur. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkan kiai itu kiai apa. Kadang-kadang dulu kita punya di Raja Galuh ada guru kita itu kiai sembur. Kiai siapa? Kiai Auju almarhum. Jadi dulu kalau saya pingin lari ceramah, minta saya malah kembali undang. Jadi ciri penceramah laku teh terus kapan ini? Minta teh lamun yang makan di semua bulu kan. Sampai sapu itu 5 bulan dan sampai bingung buka hiji di mana. Kayak gitu. Pokoknya kalau Kang Didin kalau tidak covid ini bulan Rajab keluar puasa terus loba berkah loba nama. Saya dulu merasakan betapa nikmatnya ngaji terus di amplopan sampai dikacain supaya himpunan sosial. Ya kan? Nah kalau saya sudah lama tuh tidak begitu lagi sekarang. Tidak butuh amplop transfer. Oke, prinsip kita semua jadi dai. Baik menjadi kiai yang tandur, catur, tutur, sembur, wuwun. Prinsipnya adalah ud'u ila sabili rabbika, mengajak ke jalan Allah yang Maha Luhur. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ingat-ingat, kita disuruh mengajak, bukan disuruh mengejek. Kita disuruh untuk merangkul, bukan disuruh untuk memukul. Kita disuruh untuk memberikan argumen tentang keluhuran Islam. Inna din indallah Islam, bukan sentimen. Siap? Siapa tangannya? Mengajak bukan mengejek. Mengajak bukan mengejek. Oke, gak ada yang benar tuh. Bukan. Mengajak bukan mengejek. Gitu. Coba perlihatkan ketika menyebut mengejek wajah yang terjelek. Kalau sudah jelek biasa aja. Mengajak bukan mengejek. Mengajak bukan mengejek. Merangkul bukan memukul. Merangkul bukan memukul. Memberikan argumen dan tidak sentimen. Memberikan argumen dan tidak sentimen. Oke, siapa yang mau maju? Ini ibu nih. Ibu yang paling gagah. Sini bu. Kamu cantik boleh duduk dulu. Kita masih berat pelajaran. Silakan dulu. Ibu dari mana bu? PAC Kertajati. PAC Kertajati. Oke. Kemarin kita ketemu nggak di MWC Kertajati? Ya, berduka. Oh iya. Beliau berduka. Mudah-mudahan husnul khotimah. Ayo, coba. Mengajak bukan mengejek. Mengajak bukan mengejek. Keren. Terus merangkul. Merangkul bukan memukul. Memberikan argumen. Memberikan argumen bukan sentimen. Oke. Masih belum pede ya? Gak apa-apa teh. Tepuk tangan dulu. Siapa di belakang yang mau? Semua yang maju dikasih hadiah sama Teh Yoyo. Lumayan 50.000 juga. Silakan. Dicatat teh. Ya. Tolong di tengah bu. Silakan. Mengajak bukan mengejek. Terus. Memukul. Merangkul. Merangkul
Oke, tulisannya bagus. Oke ya. Jadi itu cara kita berdoa. Oke, keempat. Pelajaran keempatnya adalah ingat kita itu mengajar tidak pada konteks mengajar kepada Allah, tapi ila sabili ke jalan Allah. Dia perintah agamanya ini. Jadi kita tidak boleh lalu mengajak langsung ke Allah, tapi ke jalan. Kalau mau jalan, semua agama adalah the way of life. Ya, Islam menawarkan diri sebagai jalan kehidupan. Maka di jalan ada 3 spirit. Pertama, di jalan harus bergerak. Yang kedua, di jalan harus memahami peragaman. Bergerak, beragam, beraturan. Kalau saya bilang dakwah, kalau saya bilang jalan, kalian bilang, sahabat-sahabat bilang bergerak, beragam, beraturan. Oke? Kenapa masih duduk? Halo? Berdiri. Kalau yang duduk itu musliman. Duduk yang punya, saya bilang tembak di musliman yang punya. Silakan berdiri. Kalau pakaian itu agresif, saya tuh lagi berpikir nanti bagaimana supaya baju pakaian itu agak beda dengan musliman. Minyak wanginya beda, kalau kita minyak wanginya Hermes apa gitu. Kalau musliman kan nyom-nyom. Oke, saya bilang jalan, bergerak, beragam, beraturan. Jalan. Ini pandangan nanti untuk gigi lah. Jadi bagaimana coba bergerak? Misalnya jalan, kalian bilang bergerak. Terus beragam, beraturan. Jalan. Nah, kalau di jalan pertama bergerak. Oke, maka poin kelima, saya ada 5 nih. Kita dalam ber-NU ada yang namanya harokah. Ingat, ber-NU itu ingatkan 4: amalia, fikrah, harokah, dan himmah. Itunya nggak usah dipikirin. Yang dipikirin oleh kita adalah harokah, bergerak. Al-harokah barokah. Apa? Al-harokah barokah. Bagaimana gerakan NU? Ya, ana muslimun. Saya Islam. Ana sunniyun. Saya ahlu sunnah wal jamaah. Ana nahdiyun. Saya NU. Ana Indonesiun. Saya Indonesia. Apa? Saya ulangi sekali lagi ya. Oke. Jalan. Jalan, anak muslimun. Oke, jalan. Oke, kalau saya bilang jalan, jawabannya itu. Tapi kalau saya bilang bergerak, maka kita langsung bilang anak muslimun. Oke, jalan. Bergerak. Tepuk tangan untuk semuanya. Silakan dulu siapa? Tarik dulu. Oke ya. Kalau kita bergerak, maka gerakan kita tidak boleh lepas dari 4 itu. Saya Islam. Saya Islam. Yang kedua, saya ahlus sunnah wal jamaah. Yang ketiga, saya NU. Makanya betul kata Kiai tadi, harus bangga ya. Saya sebenarnya ingin jalan-jalan ke pesantren-pesantren yang ada di Majalengka yang katanya pengurus NU. Kalau tidak ada logo NU-nya, itu dipertanyakan ke NU. Datang ke Al-Mizan, semua rumah pengasuh Al-Mizan itu pasti ada logo NU besar. Datang ke aula Al-Mizan, berdiri. Kan aula Al-Mizan lebih gede dari kantor PCNU. Tetapi yang pasti logo NU-nya lebih gede daripada PCNU. Lihat coba sekarang. Jadi bagaimana mungkin kita bisa punya biro NU kalau kita tidak bangga menempelkan logo NU? Kayak gitu, ya.
Anak Indonesia, saya Indonesia. Kebanggaan kita terhadap Indonesia. Saya diberi kesempatan oleh Presiden untuk bertemu 1 bulan sekali. Timnya dipimpin oleh Erick Thohir. Hanya 19 orang. Nah, di sana kita paham bagaimana kita bertarung untuk menjadi Indonesia di hadapan COVID-19, vaksin dan sebagainya, nikel, food estate, cryptocurrency. Nah, itu tema-tema yang tema-tema anak-anak muda itu harus diambil. Saya lagi ceramah soal cryptocurrency di mana-mana. Alhamdulillah Allah mengerti. Pada suatu saat kita sudah tidak membutuhkan perbankan, kita tidak membutuhkan uang cash, tidak membutuhkan kita belanja dengan melakukan uang. Semua cukup dengan satu one identity, identitas kita, dan itu cukup di HP. Dan kita pakai barcode. Kita naik pesawat, kita belanja dan sebagainya. Bayangkan berapa uang negara bisa diselamatkan kalau tidak ada perbankan, kalau tidak ada uang cash, kalau kita tidak perlu untuk datang ke bank. Uang kita dipakai bayar pegawai bank yang curhat triliun pakai dan sebagainya. Nanti tidak perlu ada perbankan. Nah, bagaimana cara ini? Yang penting bergerak. Oke? Sudah 5 pelajaran. Ada yang bisa mengulang ke depan? Kalau yang tadi 50 ribu, yang ke depan sekarang jadi 100 ribu. Saya sudah mengajarkan 5 hal. Ribu kalau benar. Ya. Di tengah, Ibu. Ini begini. Pelajaran pertama. Pelajaran pertama tadi mengambil makna dari surat An-Nahl ayat 125, bahwasanya harus mengajak dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Oke. Kedua. Yang kedua tadi ada tipe-tipe kiai. Oke. Yang pertama kiai kiai landur yang punya pesantren. Yang kedua kiai catur yang kayak bapak tadi, politikus. Yang ketiga kiai tutur. Yang keempat kiai sempur. Yang kelima kiai bubur. Ketiga. Pelajaran yang ketiga, sebagai dai kita harus berjalan. Apa ya? Jalan, bergerak. Kalau bapak bilang jalan, apa gitu? Bergerak, beragam, bukan gitu. Pelajaran ketiga tentang ya, jalan harus berjalan. Sambil itu jalan ya. Harus tidak boleh. Terus, Oke. ya harus berjalan. Pilih jalan. Jalan yang keempat tentang motivasi harokah bergerak. Bergerak. Apa tadi? Kalau bapak bilang bergerak, tadi saya anak muslim, anak sunniun, anak nahdiyun, anak Indonesia. 4 ya. 4 ya. Ada yang kelewat nggak? Apa ya? Oh iya. Oh pelajaran. Itu pelajaran kedua. Ya. Pelajaran ketiga. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, dan yang ketiga memberi argumen bukan sentimen. Oke, lagi kita ya. Atau di Mucamat nih, mana Mucamat? Oke, sekali lagi. Kalau saya bilang jalan, kita bilang bergerak, beraga, beraturan. Jalan. Oke, gerakan kita tidak boleh lepas dari tadi manhaj haroki. NU itu selalu dari Islam. Makanya kalau orang nuduh liberal, Syiah, itu aneh. Karena kita tuh pasti pakai Quran hadis. Aneh.
Jadi kalau ada orang nggak percaya KNU nggak pakai Quran hadis, dia bodoh. Cuman kan kata Gus Mus, kalau orang yang masih pakai dalil itu nggak pede. Kalau kita udah saking pedenya nggak pakai dalil, itu bisa. Dari kemangnya darah daging, saking pedenya. Tapi kalau ditanya dalilnya, tidak ada ormas manapun yang memiliki dalil sebanyak dalilnya orang ini. Sebanyak dalilnya orang ini. Politik sebesar Indonesia, dalilnya orang ini. Orang ini ditanya nih, kira-kira Indonesia merdekanya kapan? Dijawab, merdekanya sebentar lagi. Kalau Jepang kalah sama sekutu. Kiai tanya, oh jadi yang membuat merdeka bukan karena kita melawan Jepang, bukan. Jepang hanya kalah oleh sekutu. Ditanya dalilnya mana? Guli batu Rum. Bayangkan Pak, Nabi Muhammad udah bilang Romawi nanti akan kalah, tapi kita yang senang. Jepang nanti kalah sama sekutu, tapi nanti yang senang kita orang Indonesia. Bayangkan dalil kalahnya Jepang oleh sekutu hanya ada di Quran. Dan itu hanya orang apa? Orang yang dulu Soeharto bilang wajib asasnya Pancasila, semua nolak. NU menerima duluan. Ketika ditanya mana dalilnya, NU duluan. Untuk ila kalimatin sawa bainakum apa? Untuk ila kalimatin sawa. Kembalilah kepada kalimat sawa. Dan itu adalah Pancasila. Jadi yakinkan bahwa kita berjuang demi Islam. Sekali, saya orang yang mungkin dianggap terlalu dekat dengan kelompok-kelompok non-Muslim. Saya bersahabat dengan begitu banyak Cina, dari mulai Cina yang punya yang disebut 7 naga, Angguan, Tewek dan sebagainya. Atau teman-teman Cina saya sekarang. Jadi kalau Imlek kemarin saya kirim semua mereka bolu, mereka ngirim kepada saya jeruk Imlek, ceri Imlek dan sebagainya. Datangnya ke rumah bukit, kiriman dari teman-teman Cina saya. Kayak gini, cerinya ceri Australia, wah keren. Nah, saya ingin mengatakan, seperjuangan apapun saya ingin katakan, ini loh Islam. Ini loh Islam. Sampai ada orang yang memuji, saya paling senang ke rumahnya Kiai Maman itu karena halamannya luas dan mencerminkan Islam yang luas. Untuk Haruri dan sebagainya. Paling tidak orang kafir itu bilang, emang orang Islam gak boleh kaya? Emang orang Islam gak boleh bersih? Jangan sampai kita mengklaim an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, tapi halaman rucin, kotor. Ngomong patayat karena kawinan. Candu bersih, segala ayat dan lain sebagainya. Harus bersih, tertata rapi dan sebagainya. Seperti itu, oke? Yang kedua, anak sunniyun. Saya harus sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada yang nanya bahwa kita ini tidak punya sanad, tidak punya dalil, mereka yang nggak punya dalil, kayak salafi itu. Salafi itu nggak jelas dari mana dia sholat. Kalau kita jelas sholat kita dari sampai tunanya kok. Safinah Tunaja itu dari mana? Kita bisa menurut. Saya misalnya mengajarkan kitab santri di Al-Mizan itu Nasul Ibad. Nasul Ibad itu dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nasul Ibad itu adalah komentar atau syarah dari kitab Al-Munabihat Al-Istidlal Yaumil Ma'ad karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang mengarang Fathul Bari 36 juz atas kitab Sahih Bukhari Imam Bukhari. Imam Bukhari itu lahir 170 tahun setelah lahirnya Muhammad SAW dan dianggap sebagai kitab pertama yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang kita ngajarin Nasoil Ibad tidak ada sanadnya, dia bodoh. Karena kita langsung dari Muhammad, Nabi Muhammad ke Imam diinikan di kumpulan Imam Bukhari. Imam Bukhari ratusan tahun kemudian ada Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang Fathul Bari. Fathul Bari akhirnya baru dia punya kitab Al-Munabihat dikarang lalu diberikan terjemahan Nasul Ibad oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi menjadi guru untuk Mbah Khalil Makaran, Mbah Khalil Makaran menjadi guru untuk Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Syarahli menjadi guru untuk yang berkenaan dengan saya, Mbah Hasyim Asy'ari dengan Kiai Hasbullah di Kiai Khalil Bantan, lalu Kiai Mbah Wahab mengajar kitab ke Mbah Fatah punya anak Taufik Rahman Fatah, Rahman Fatah punya santri namanya Maman Menung. Saya mau sebutin
lincingnya kalian juga nggak hafal. Masih, kamu NU, mana cirinya? Buka kalender. Kamu NU, siapa kiainya? Kang Didi. Kamu capek-capek teh. Makanya nanti kalau meninggal tolong pesan, biarkan aku diberi kapan dengan seragam Pataya. Umar bin Khattab itu ketika meninggal itu diintip oleh Imam Ali. Imam Ali ingin tahu malaikat wanita nyentak kayak Sayyidina Umar. Ternyata betul aja. Man buka, kata Umar. Siapa Anda? Berani nanya. Aku udah nyentak-nyentak, biasa baik. Kata malaikat, waman Anda? Ibu-ibu. Kata Sayyidina Umar, waman Anda? Dibalik sama. Bingung malaikat. Dibalik lagi, waman Anda? Siapa? Kata Sayyidina Umar, saya ini adalah Khalilur Rahman. Saya ini adalah sahabat kekasih Allah. Jadi Sayyidina Umar ini bisa lepas di pertanyaan kubur karena membanggakan Nabi Muhammad. Maka kita bisa lepas dari pertanyaan kubur kalau kita membanggakan NU, karena NU punya sanad langsung dengan Rasulullah SAW. Makanya saya kadang protes ke publik, mah jangan membuat saya harus bangun pagi sholat subuh kalau lagi dalam keadaan gerimis begini. Karena saya punya sanad. Bangsawan, bangsa Tangirawan. Kayak gitu. Oke, yang ketiga, anak Nabi, saya NU. Harus bangga jadi orang NU. Makanya saya tuh ingin ya, teman-teman kayak kalau di partai itu PKS, kalau di Kristen Advent. Advent itu kemana-mana, salibnya dilihatin, lalu ditulis di sininya pasukan Tuhan. Kita juga bangga, sombongnya. Pataya. Kayak iman ke era. Terus kegiatan Pataya langsung dimasukkan orang. Sudah pengen kamu gerakin kaude. Kayak gitu. Mau lihat ya, pakai gagah, pakai pin yang bagus, apalagi pinnya buatan Cigasol. Kayak gitu. Nah, perlihatkan saya kan mobilnya pakai stiker NU. Kayak gitu. Hari ini dulu pernah ada satu zaman, ada satu masa di mana orang takut NU. Ketika Gus Dur jadi presiden, semua ngaku NU. Hari ini orang berbondong-bondong ngaku NU supaya jadi menteri, jadi komisaris, jadi apa? Karena wapresnya orang NU. Saya mau jadi menteri kayak mau jadi DPR kayak tetap aja NU. Dan tidak peduli, orang tahu pasti nyebutin tokoh muda NU. Dan saya nggak peduli apapun, karena NU akan memberikan kita penghidupan. Itu janjinya para masyayikh, para pendeta. Nah yang terakhir baru anak Indonesia, saya Indonesia. Harus bangga menjadi orang Indonesia. Maka kalau ada orang yang membangga-banggakan luar negeri, lucu. Saya kemarin keliling di 7 kabupaten kota. Terakhir di Ciamis. Saya ditunjuk-tunjuk oleh Kiai Abbas namanya, ketua MUI kecamatan Labdenya. Ditunjuk-tunjuk. Dia bilang, Taman istighfar ini wa Jokowi. Indonesia ngawur di bawah Jokowi. Dia zalim. Tuh tinggali Arab Saudi. Tuh tinggali. Saya bilang, saya tanya dulu Pak Kiai. Pernah nggak ke Amerika? Belum. Pernah nggak ke Eropa? Turun di Amerika. Kalau Amerika kan 24 jam. Kalau ke Eropa kan lumayan 17 jam. Pernah nggak ke Eropa? Belum. Pernah nggak ke Asia? Ke India? Belum. Ke Asia Tenggara lah, Malaysia dulu. Ke Jakarta baru 2 kali. Saya bilang, oke, kalau gitu saya jelas. Bapak datang ke Amerika. Di Amerika tidak ada azan keluar, tidak ada lonceng gereja yang bisa dibunyikan kecuali lewat izin. Di Indonesia ada dengan penarikan. Gus pakai menara, pakai layout. Tarik pisan ada sampai tanah masjid bentuk kadengin, makanya kita dolar di desa. Repot nah jadi patani, sholatnya kadang lali, pengolamun terus tantur waktu sholat diundur-undur. Nah itu yang harus dimiliki oleh seorang dai NU. Tinggalin lamun Persis Muhammadiyah ceramah kalau sholawat dulu kurang sholawatan. Saya dulu ceramah kalau Kang Dini kan tertib tuh. Kayak Kiai Fuad. Kiai Fuad itu kalau ceramah 3 jam Pak. Bangun tuh kalau ceramah 3 jam. Saya nggak pernah rugi secara motor.
Saya itu 1 jam sholawatan mukul di mana saparapat, sholawatan saja. Jadi kesini hanya saparapat jam. Ibu-ibu dan berkah. Daripada ceramah capek-capek banget ini, saya tinggal. Dan jelma merasakan sesuatu macam tadi mah dari yang tadi Kertajati ke rumah berbobot, saya bisa ceramah aja. Oke, sekarang repot nggak jadi awewe, berat penting capek. Lamun kene pendek, usah lagi aja. Tidak sare, tidak sare cuma Oke ya. Nah jadi tolong tradisi Sundanya. Kenapa Ustadz siapa? Ustadz Abu Somad itu diterima karena dia merepresentasikan wilayah Melayu. Jujur aja kalau saya keren aja, UAS itu nggak peduli dia bukan NU. Kenapa Adi Hidayat itu keren? Karena Adi Hidayat merefleksikan kehausan orang kota yang ngomong harus serba dalil. Dia tuh sampai apa? Lihat di surat Al-Baqarah ayat 125 kayak gitu, di sebelah kiri kanan dan sebagainya. Padahal dia apa kayak dan mau dipariksa kurang oke. Kalau Abdi nyebutkan ibu lihat di Sarah Al-Ithab, Sarah Al-Ihya Ulumuddin jilid 12 halaman 13 oleh sebelah kiri. Dan ibu mau pada terbuka kitab. Ada lagi Ustaz siapa tadi? Andin yang Makassar. Dasar. Ustaz Dasar itu keren karena dia memakai ide Makassar, Bugis. Di tingkat nasional, pertarungan Jawa, Bugis atau Makassar dan Melayu itu keren. Jadi kan kita orang Sunda hari ini nggak punya figur. Jawa Barat hari ini masa kita kalah sama Gus Bahar? Padahal di Jawa Barat gajinya keren-keren. Saya tanya Emil, kan ada apa dengan Jawa Barat? Nah salah satunya Jawa Barat tektok tadi. Kata tektok hasil penelitian Wahid Foundation setara, ternyata Jawa Barat itu adalah provinsi paling banyak melakukan gerakan kekerasan berbasis intoleransi. Dan itu salah. Jawa Barat sengaja dikecilkan oleh politik pusat agar tidak ada tokoh Jawa Barat yang muncul di pemimpin nasional. Maka setiap FPI muncul di sini digede ke media ini supaya tidak ada orang Jawa Barat muncul. Dan ini tugas kita orang Jawa Barat, orang Majalengka, pulang pemilu Jakarta. Kita punya kiai-kiai hebat kok. Dulu ada kita Kiai Umar Kapur. Dulu kita punya penceramah. Ada sahabat saya, Ustaz Muhammad Rahmat. Itu penceramah. Beliau agak sedikit tidak konsentrasi ceramah ketika bagi bisnis sosis di Bapak Ibu. Jadi ketika ceramah tiba-tiba ayam muncak, kabel. Makanya kalau jadi daging aja, jangan merapat jadi tukang sosis. Titik awas ya, kalau menimang merangkap penceramah dari Kertajati, merangkap pencalat Senen, enggak sebelah. Kalau rugi, udah ceramah. Oke ya, jadi punya khas di Jawa Barat. Ini tugasnya Tenau Tahiyan nanti kalau bilang bahwa kita ingin menghilangkan stigma. Jawa Barat harus muncul. NU Jawa Barat itu Pak dianggap biasa oleh NU Jawa Tengah, Jawa Timur. Padahal 50 juta loh penduduk Jawa Barat. Masa kita tidak muncul? Saya bikin buku biografi Kiai Jawa Barat. Saya bikin animasi Kiai Jawa Barat. Majalengka aja, saya udah minta ke KDT. Nah nanti ceramah kita nggak usah jauh-jauh yang ini, kayak sholawatan. Ada pembuat YouTube bagus di Talaga menjelaskan tentang kota-kota, kecamatan-kecamatan ayah di Majalengka. Itu aja yang ceramah. Mau marginen sebat Jatiwangi ibu-ibu, sabab kapungkur, tangkal jati seueur, jeung tangkal jati jelma jadi baleuna. Ibu terang sababna jati jadi ngajalkeunna kahiji tangkal jati teh tangkal nu nilai ekonomi tahu kan gitu. Naon pangkalan ekonomi teh anu teu tauhid. La ilaha illallah. Baca ayatna. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis samaa. Jadi ceramah teh tong ngomong soal global tapi merangkeun daun jati, rangkeun taras
kasih ranggen jauh 2 jam. Terus kita tadi akhiran lagi abdi terus ranggen jauh sampai sedina. Maka lamun lu berkat jauhan abdi mau datang dari itu pasti hasil ya. 5 atau 6? 6 berarti nanti ada yang terakhir. Cara yang disodorkan oleh apa? Yang tadi dulu, beragam dulu. Beragam itu kita menghadapi kelompok yang beragam. Makanya khotibin nas biqadri uqulihim. Kalau mau ceramah lihat dulu. Ibu unggul, ngebes sama bapak halak masuk surga kabeh ini. Lalu penjabat. Pernah suatu saat ketua MUI sudah meninggal kalau nggak salah. Ketua MUI yang bukan yang sekarang itu pernah mendoakan putranya Bupati Kampung Pak Krisno mendoakan tapi pakai doa kematian. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa ba'du. Nah, si hajinya siapa sih putranya Pak Krisno? Nah, Haji Jokonya ngerti. Dia bilang ke bapaknya, Pak, itu doain mau kiai kata. Nah, makanya doanya itu benar. Ada lagi yang nggak paham doa. Ya, mari kita berdoa. Jadikanlah ya Allah doa-doa ini menjadi izzatan lil kafirin wa adillatan lil muslimin. Amin. Datang hati doa. Nah, itu gara-gara itu. Oke? Jadi nanti lihat, kamaman cara ini ngebeda-bedanya. Kita bisa lihat dulu, ngobrol dulu dengan yang ini. Kita bisa tahu dulu apa. Apalagi sekarang kita punya HP. Kita daerah naon, ke kejadian naon, dan sebagainya. Kita menghadapi orang yang beragam. Makanya saya bilang, kenapa NU itu taksilul hasil? Bangga dengan NU. Bayangan saya, Patayat ini akan ceramah di mall, akan ceramah di kepala dinas, akan ceramah tentang ekonomi syariah dan pariwisata, akan ceramah temanya ini. Karena kita menghadapi kelompok yang beragam. Pula sampai orang ceramah bolak balik dirinya. Hari ini jawabannya ada medsos. Kita punya ceramah, lihat IG saya. Saya bikin IG tentang Imlek. Gara-gara IG itu, saya tiba-tiba ditransfer uang tadi malam 20 juta. Dia bilang, kayaknya kawan running Imleknya, saya mau itu ngasih untuk anak-anak santri dan sebagainya. Nah itu minhai sulah yang kasih. Saya pernah dibully di Metro TV. Gara-gara dibully ada orang yang ngasih 1 miliar. Tolong nanti pelajarannya Ibu Upi, Ketua Patayat, tolong ditambahin dengan cara menggunakan medsos. Bagaimana cara mengupgrade? Sekarang Instagram yang tren. Setelah Instagram baru YouTube. Kalau YouTube kita bisa kaya. Oke? Kalau kita punya subscribernya itu 350.000, maka 20 juta per bulan masuk ke kantor kita. Kayak gitu. Jentong dihajar-hajar, namun kayak sok ceramah. Dari sawah sorangan ceramah. Randel galongan. Assalamualaikum. Kayak gitu. Tahajud, lalu 2 rakaat kayak ceramah. Assalamualaikum. Setelah YouTube baru bolehlah kita ke Twitter. Setelah itu Facebook. Mohon maaf, budaya di Majalengka punya masih Facebook, belum naik. Kayak gitu. Ya, yang terakhir adalah beraturan. Jangan ceramah yang lihat bagaimana misalnya Gus Muafik kepleset soal menghina Rasulullah SAW. Ketika Gus Muafik bilang bahwa Nabi itu dulu belekan dan sebagainya. Kita nggak boleh terjebak pada itu, harus ikut aturan. Tidak mungkin kita ngaku muslim dan kita menghina Rasulullah, nggak mungkin. Makanya sholawat dibanyakin. Kalau mau naik, kita baca Robbi Sholli Sodri wa Islamil. Kalau datang di lesan kalau ingin berwibawa, ceramahnya dan amplopnya gede. Ini serius ya, soal amplop saya bilang balik. Karena kadang-kadang ada orang pura-pura. Kita ikuti aja, ikuti siapa? Ikuti aja ayahnya Gus Mus. Ayahnya Gus Mus itu ditanya, Kiai Bisri, kenapa Anda itu bisa nulis al-iblis dan sebagainya? Dia bilang, saya butuh duit. Kalau saya tidak punya duit, saya nggak bisa nyekolahin Mustafa dan sebagainya. Loh kalau gitu, Anda nggak ikhlas? Dia bilang, ya saya mah nggak ikhlas. Apa-apa yang penting bisa nulis daripada Anda ikhlas tapi nggak nulis. Nah maksud saya, tunjukkan profesionalitas. Profesionalitas bukan soal uangnya. Uang itu nuturkan. Tapi lamun cana naon geus pikiran
Jadi amplopan sabarang, can bensin, can ini bahas. Lillahi ta'ala aja, ya. Semakin besar semakin lillahi ta'ala. Oke, ini amalannya. Ini amalannya. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar. Wa huwa yudrikul absar. Wa huwa latiful khabir. La tudrikuhul absar. Wa huwa yudrikul absar. Wa huwa latiful khabir. Di awas 17 kali tanpa napas bari nutup mangun kowe ketika terbit dan terbenam. Biasanya baru 5 udah dengar berarti memang sakit, terus aja latihan kayak gitu. Jadi kalau pas terbit tuh kita lihat Natal, kalau pas terbenam lihat Natal. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Itu kayaknya wibawanya ada. Kayak gitu. Saya sering baca itu kalau mau tampil di TV. Karena tampil di TV itu kecelepet, sudah direkam, publik ini sebagainya. Oke ya? Oke, yang terakhir itu yang keterangannya. Yang terakhir, cara kita berdakwah itu pertama adalah bil hikmah. Bil hikmah. Hikmah yu'til hikmata may yasha wa yu'til hikmata faqad utiya al katsir. Rata-rata tafsir menyebutkan hikmah itu adalah knowledge, ilmu pengetahuan. Makanya kata Mupik tadi, dai itu yang penting ilmunya dulu. Baca aja, baca. Saya jujur aja, jadi saya itu orang yang gak fanatik soal mendengarkan ceramah. Orang menghina Perisok, saya dengerin kok Perisok. Orang menghina UAS, aku dengerin UAS, keren kok. Nah, tapi ketika saya udah ceramah, saya bukan Perisok, saya bukan UAS, saya bukan Anida, saya maman yang anak muslimun, anak sunniyun, anak nahdi. Hasil muncul. Karena apa? Karena NU adalah anak ahlul haq. Saya yakin dengan kebenaran NU, mengusung kebenaran. YouTube banyak sekarang. Tolong lihat YouTube-nya Syekh Ali Jumat. Tolong dengerin YouTube-nya. Jujur aja kalau saya nggak bisa tidur kalau di Kalibata. Siun. Jadi di rumah dinas saya itu dulunya bekas kuburan katanya Pak Adi. Jadi itu bisa sare sama dua publik. Izinnya cara sare, dengerin musbah apa? Jadi setel YouTube, terus aku ikutin ada itu musbah. Kayak gitu. Dan keren, musbah itu keren. Kayak gitu. Tapi saya jujur udah naik kepada sekarang tidak dengerin musbah yang banyak tertawa, tapi musbah yang diundang di UII, yang tanpa tertawa, tanpa ini, tapi lurus, jernih, dalam, keren. Kalau ibu-ibu yang agak mellow, silakan buka YouTube-nya Pak Is Fahruddin. Dia dosen orang NU yang hari ini sejajar dengan Gus Baha, tapi dia filosof. Oke. Yang kedua, wal maulid hasan. Ceramah. Kalau sudah dengan keilmuan hikmah, maka dengan maulid hasan. Mau tidak mau, tidak boleh. Nggak, kalau NU boleh. NU boleh. Ceramah yang betul-betul membawakan khusus, yang betul-betul membawakan kebaikan. Tidak boleh caci maki, tidak boleh hoax, tidak boleh anu dan sebagainya. Seperti itu. Ya, makanya tolong belajar tentang sejarah kiai-kiai NU. Keren-keren itu. Keren-keren banget. Ada bukunya. Misalnya saya sering ngomong Gusmi. Kenapa saya keren ke Gusmi? Karena saya pernah ketemu Gusmi. Waktu saya ditambah beras, ketemu Gusmi. Kayak gitu. Ya, saya sering cerita apa di Jawa Barat itu banyak cerita-cerita itu. Tapi kenapa orang Jawa Barat nggak ngangkat? Ini tugasnya ketua PC. Saya kemarin baca di grupnya KBNU Majalengka itu bagus tuh. Tokoh-tokoh NU Majalengka. Pertanyaannya kenapa cuma laki-laki? Ini kan bunyinya juga orang-orang hebat. Bagian mana ya? Tunjukkan ibu-ibunya ini, penceramah. Saya punya sahabat ibunya siapa? Putranya Kiai siapa? Kiai Muhammad tuh? Bu Aik ya? Bukan yang di sini. Kiai Ahmad kan? Kiai Ahmad. Siapa punya apa? Tela. Nah, jadi tolong punya ibunya ini agak sedikit sombong dan keluar dari zona laki-laki. Ulah ibu juga nanti. Makanya saya nggak terlalu senang Bu Upik disebut Ibu Upik Imanul Haq. Udah aja Ibu Upik Rofiko yang ketua partai, yang NU, kayak gitu. Dan saya akan bangga
Kayak gitu. Ya. Oke, yang terakhir adalah kita harus siap berdebat. Saya termasuk orang yang paling senang berdebat. Di TV misalnya saya berdebat, tapi orang hanya membuat kesimpulan. Kayak Maman itu, kalau ceramah, kalau debat di TV, itu pasti kelihatan tenang, adem, tidak menyerang. Padahal kita sudah deg-degan. Deg-degan ngumpik. Tenangnya Pak. Adanya Pak. Kayak gitu. Nah, dan saya tahu bahwa itu udah dibagi Pak. Misalnya kelompok antagonis itu Fahri Hamzah, Fadly Zon, Fahira Idris. Kelompok yang low profil, orang baik, itu kayak Maman. Kayak gitu. Karena dia NU. Ingat, karena NU itu saya dinisbatkan orang baik. Orang baik maksudnya tuh pernah mencaci maki, tuh pernah nunjuk-nunjuk. Mau sampai ke Kawasi Munarman, FPI mau ngabanjur jelma, rotang berit guna, ku cari. Tapi kalian harus siap berdebat. Maka tolong pada ayat ini Bupik ajak ke Buddha Suci, agama Buddha. Nanti saya fasilitasi dari paling bagus ke Tela, Tekno. Berapa orang dari Jawa Barat? Saya ajak ke pusat Buddha terbesar di Indonesia. Nggak ada apa-apanya pesantren itu. Kita buka, tidak pakai sendal. Udah gitu, kita dipersilakan semua menyapa kita dengan baik. Makan mereka tidak pakai daging. Tapi lihat eksis mereka. Ibu nyainya udah tua 90 tahun tapi masih sehat. Mereka punya kekayaan terbesar di Indonesia. Kayak gitu. Nah, nanti saya ajak atau dari Majalengka berapa orang nanti yang terbaik? Ayo, ajak kayak gitu. Dan supaya kalian tahu, nanti ajak juga yang dai-dai ini masuk ke penjara. Saya sering masuk penjara lihat ibu-ibu di penjara karena narkoba, karena membunuh suami. Bagaimana coba ceramah kita di hadapan orang penjara? Saya kerjasama dengan dirjen lapas untuk masuk ke penjara. Kayak gitu. Nah, kita berdebat dengan teknologi pun begitu. Untung tiba-tiba ini yang saya khawatirkan. Kenapa gitu ya HTI itu dibubarkan? Kenapa FPI itu dihanguskan? Jadi memang itu bukan makna. Jadi MUT jadi logo pegawaian. Coba lah menaik HTI, Padaya, Timungan Dui, BNN, BNPT dan sebagainya. Gara-gara mereka selesai. Tapi hari ini musuh kita bersembunyi di medsos. Musuh kita ada di mana-mana, mereka bisa muncul. Ada LGBT, ada kelompok-kelompok liberal, ada kelompok-kelompok ini sebagainya dan banyak banget. Saya ingin ngajak nanti anak-anak muda ini, kalau ingin dakwah, ada aplikasi yang ingin mendeteksi Majalengka misalnya berapa LGBT-nya, itu mudah. Saya punya aplikasinya. Berapa yang suka nongkrong di alun-alun menjual dirinya, berapa anak-anak SMA di Majalengka yang menjual dirinya dan berapa harganya. Saya punya aplikasi. Dan dakwah kita harus betul-betul meluas ke sana. Oke? Jadi yang pertama adalah hikmah atau ilmu pengetahuan, yang kedua ceramah yang mencerdaskan, yang ketiga adalah berdebat dengan realita kehidupan. Yuk tepuk tangan semuanya dan mohon berdiri. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u. Halo, tangannya. Ud'u ila sabili rabbika. Bil hikmati. Wal mau'izatil hasanati. Wajadilhum. Billati hiya ahsan. Ulangi. Surat An-Nahl 125. Surat apa? Dan biasanya orang yang kalau baca ayat Quran nggak pernah disebut ke suratnya, apalagi ayatnya. Akhirnya ada yang ngawur. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita menuntut ilmu karena Nabi bersabda kalau ilmi ala kulli syai'in qadir. Oke, yang kedua, sebutkan 5 tipe kiai. Dinyanyikan. Kiai 1, Kiai 2,
nggak suka lihat ada penceramah apa lagu Rhoma Irama sampai ke Angus. Ngapain saya bilang? Kalau sekarang ngutip nggak apa-apa. Pagi segitu aja wajar. Tapi mau sampai kanan. Nggak usah, kalau mau balik itu hanya ngutip, hanya supaya tidak kehilangan momen gitu aja. Cuma tiba-tiba jadi dangdutan luhur. Oke, ketiga. Oke, sebutkan 3 spirit jalan. Yang ketiga itu ya. Oke, sebutkan sifat dakwah NU. Mengajak bukan merangkul, memberikan argumen tidak. Keempat, sebutkan 3 spirit jalan. Kelima, kita harus bergerak pada koridor manhaj haroki NU. Sebutkan. Terjemahan. Ana muslimun, saya Islam. Ulangi, 1, 2, 3. Oke, nomor 6. Udah ya, selesai kan? Banyak tadi, sebutkan caranya, 3 cara. 1, 2, 3. Oke. Wa inna rabbaka huwa a'lamu biman ihtada. Nanti ada ayat seterusnya itu, ketika kita udah dakwah, udah aja. Kalian jangan lalu melihat, waduh, Pak Imam gagalnya ceramah di dia. Waduh, enggak usah. Pasti ada manfaat. Yakinkan, datang ke sana, niat lillahi ta'ala, sambung dengan masyarakat, dan jangan lupa untuk selalu menulis nomor kontak. Tetap hadoroh kepada para masyarakat. Kenapa? Dzikrus sholihin asbab nuzul rahmah. Menyebut nama para salafus sholih adalah turun apa? Sebab turunnya rahmat dari Allah SWT. Ajak ziarah kubur, ini dan sebagainya, itu penting. Oke? Nah, itu aja para peserta, para dai yang hebat. Dan kalau ada kesempatan tampil di TV, tampil di TV. Kalau ada yang undang ngaji, tong, nanti biasa ceramah, aku mau apa? Maju aja cuek. Soal salah. John Washington ketika ceramah, ketika dia jadi presiden, tiba-tiba lihat jutaan orang, dia hanya mengucapkan good morning. Setelah itu dia hilang teks pidatonya dan dia pulang masuk ke gedung. Jadi lamun yang mengundang, tentang biasa jadi MC, alhamdulillah, detail lulusan latihan dari di Patagon. Biasa ceramah tapi terus kiainya biasa. Mana tahu? Muntiasa mah orang kayak ngaplopan, apa nanti ada? Punten ya selintir abdi bios 5 menit mungkin. Nyoba aja, dan gak peduli semakin kalau jam apa? Jam panggungnya kayak Kang Didi sudah gampang banget. Udah aja jam panggungnya. Mama Dede itu udah gak perlu. Mama Dede kan pakai tim manajemen. Ada tim yang urus ayat, dalil, dan sebagainya. Sama lah kalau saya mau ke TV pasti ada tim ahli saya semuanya. Seperti itu. Nah, kalau ditanya apakah saya bisa? Jawab bisa. Oke? Apakah saya bisa? Bisa. Saya pasti bisa. Oke. 1, 2, 3. Saya pasti bisa. Oke, itu dari saya. Hatur nuhun Bu Haji Utik dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rangkaian acara pembukaan pelatihan kader daerah Pantaian Kabupaten Majalengka telah selesai. Mari kita tutup acara dengan bacaan hamdalah. Kami membawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Bidan taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi